Kalau misalkan ini kalah, misalkan Pereira kalah, bayangan lu skripnya yang menarik lagi untuk pecinta UFC apa, Dok? Menurut lu deh. Kalau udah si Dan White pasti mikir, ya udahlah all in Dagestan aja lah, Ankalaev naikin lah, boleh lah sekarang main. Semua gitu. Main, Umar naik, Ankalaev naik, semua. Akhirnya para wrestler aja beradu lagi gitu ya. Iya. Kalau gue malah malah di rematchin lagi. Kayaknya enggak nih, harus masih ada penonton US kita nih. Oh iya, pasti bisa rematch. Yoi, kita sebenarnya pas tag ini gua sama Sardo baru bertemu dengan GOAT. Wes. Game Pamungkas. Kan dulu GOAT. Karena motor. Khabib Nurmagomedov. Gimana? Kalian dapat foto bareng enggak? Enggak mau. Jadi gini, Ge. Nih gua ceritain dulu nih, Ge. Lu enggak mau? Bukan enggak mau. Karena kan GOAT gue John Jones enggak ya. Gue tadi mau bilang gitu, you are number 2, John Jones number 1. Tapi takutnya dia bete. Jadi dia kan emang bilang John Jones itu God. Jadi dia pasti thank you, I'm number 2. Iya, kalau buat Khabib kan number 1 Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bilang kayak gitu. Oh iya. Iya, dia selalu bilang Allah. Nah, jadi si Khabib ini waktu pertama kali datang katanya moodnya lagi jelek sebenarnya. Mungkin karena jet lag, jadi dia nggak mau foto sama semuanya. Security-nya tuh bilang ada yang mau nyamperin Khabib, nggak mau gitu. Oh. Jadi dan dia tuh security-nya yang Jakarta ini kaget bahwa ternyata yang ngejaga bodyguard-nya Khabib itu sangar-sangar gitu. Terus gue bilang, Bang, Pak, itu jangan bercanda sama bodyguardnya Khabib. Bodyguardnya Khabib aja bisa main di Bellator. Iya anjir. Kan waktu yang setelah acara kan Habib ke ruang tunggu tuh. Iya. Terus kan yang lalu lalang bodyguardnya dari Rusia kan. Iya. Terus ini kalau kita kenal namanya, di search di Tapologi ada nih recordnya nih. Iya. Semua ada recordnya nih. Jangan-jangan semua ada. Semua bodyguardnya nih. Iya. Dan itu apa, dia tuh bad mood pas baru datang. Bad mood mungkin karena jet lag, apa nggak mau foto gini-gini. Dan si security bilang, yang saya salut dari Khabib itu Mas Kemal, dia itu kalau ada cewek mau foto atau apa dia nggak mau. Dia jaga jarak. Makanya kok bisa ada Jablay nge-DM. Si Jablay caper ya. Jadi gitu. Jadi Khabib tuh segitu striknya. Terus dia tidur di Hotel Mulia, tidur di Hotel Mulia. Nah, katanya itu dia bilang ini kerennya Khabib ya. Dan gue baru tahu info ordalnya ini dari si siapa namanya, security yang ngejaga Khabib selama di Jakarta. Yeah. Dia bilang Khabib itu minta dibangunin subuh karena subuh dia mau sholat subuh di Istiqlal. Wah. Dia pengen ke Istiqlal. Bahkan Sardo aja nggak pernah sholat subuh di Istiqlal. Ya itu sulit. Dia berdua sama Selos nggak pernah sholat di Istiqlal. Iya, dan lucu banget Selos pas dibilang I love you Khabib. Ya, terus I love you too brother. Ya tapi I love you dalam nama Allah. I love you because of Allah. Because of Allah bilang. Iya, bahkan kan bercandanya Selos banyak yang bilang asyhadu alla I love. Iya, gue baru aja Selos ngepost konten, gue komen gitu I love you Selos. Iya, makanya because of kan. Allah. Gitu. Dan itu Khabib itu memang kita nungguin ya ya di luar ya. Ternyata dia lewat pintu belakang. Iya. Di prank. Cuma gue yang paling deket gue paling deket sama Khabib, bener-bener kayak sama gue sama kayak gini. Gue ngelihat Khabib itu ya memang bener-bener badannya siap banget ya, kayak wah gue gila sih, maksudnya pas gue liat Khabib dari deket tuh emang bener-bener auranya beda Soalnya gini loh, lu pernah main bola sama Bambang Pamungkas kan? Iya pernah, iya. Bambang Pamungkas kelihatannya kalau di layar kayak kecil kurus, tapi pas aslinya kayak gede gitu kan. Firman Utina apalagi kalau di layar tuh kecil, tapi pas ketemu langsung gede banget, sterek gitu, apalagi Khabib. Iya, Khabib tuh bener-bener kayak badannya tuh, bahkan dia untuk orang yang udah pensiun umur 36 ya, dia tuh bener jaga badan gitu. Makanya ada satu pertanyaan yang sebenarnya Steny Agustap nanya nih, dia bilang lu bakal sebenarnya netizen yang nanya, lu bakal balik ke oktagon nggak? Katanya dia nggak mau, dia nggak akan pernah balik ke oktagon. Dia sekarang tujuannya adalah ingin menelurkan juara-juara di oktagon. Wah itu dalam hati gue aja, itu keren banget cowok itu. Karena ini legacy dari bapak ya kan. Bapaknya itu kan pernah ngomong today is Khabib, but tomorrow will be Islam. Dia bilang gitu. Jadi udah tinggal legacy dia. Udah apalagi mau dicari gitu. Ya udah nggak bakal tinggal lagi. Legacy. Ya seminar lah sekarang dia cari. Tapi lu sedekat ini Habib, lu nggak ngasih dia yel gitu jingle. Senin, Selasa, Rabu, Khabib. Udah gitu aja ya. Bisa segitu dong aja. Senin, Selasa, Khabib tuh susah Rabu, banget. Khabib. Gue dari rumah ke sini gue mikir apa yang Khabib? Apa yang berhubungan sama Khabib ya? Iya, tapi gue deket banget sih kalau gue sayang banget nggak dapet ini. Kira-kira yang 5 Oktober
dapat nggak ya kita? Nggak tahu, nggak ada kabar sih ini. Orang itu berbayar sih Khabib itu. Tapi memang ini sih kalau gue pribadi nih gue nih bilang ke Bang Steny Agusta moderatornya langsung. Memang harusnya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan sama UFC yang sekarang. Itu kan yang nggak ditanyain. Gue tuh nggak ditanyain. Iya, jadi dia pertanyaannya soal keluarga, soal Islam, soal dia kenapa bisa jadi champion menurut dia apa gitu, tentang circle-nya dia. Gue tuh bilang ke Bang Steny Agusta pas dia sebelum maju kan di samping gue, Bang Steny sini bang, gue bilang gitu. Kenapa Mal? Bang lu nanti kan moderatornya Khabib. Boleh nitip pertanyaan gak? Gue bilang gitu. Pertanyaan lu apa? Nah tapi pertanyaan gue ini agak teknis sih memang. Pertanyaan yang zaman sekarang banget. Dan gue yakin semua fans nungguin jawaban Khabib apa. Pertanyaan lu apa? Nggak, sebenarnya pertanyaan gue sih sesimpel kayak Dispil. Iya. Sespil. Aduh, emang saya tidak selingkuh. Jadi tidak usah di-spill. Saya lurus. Nah jadi gue tuh nanyanya sebenarnya ini atau kayak kan JK suka ditanya tuh Bang JK kayak Conor McGregor atau siapa gitu-gitu kan. Gue tuh pengen nanya doang yang kayak pertanyaan yang sekarang aja, kayak gue pengen nanya dia Max Holloway atau Topuria. Oh iya. Terus gue mau nanya lu Poatan atau Ankalaev. Gitu. Sama yang terakhir gue nanya Islam Makhachev atau Belal Muhammad. Sebenarnya itu doang. Gue ngasih tahu itu menurut gue itu pertanyaan yang sangat gampang gitu. Tapi ya gitu Bang Steny. Ya mungkin dia karena nggak ya itu tadi dia kan sebenarnya dia nggak ngikutin UFC aja. Padahal itu pertanyaan yang sebenarnya menurut gua menarik. Emang nggak ada lempar pertanyaan dari audience gitu? Ada, tapi pertanyaan jadi cari serius juga do ya. Dan pertanyaannya bukan dari audience yang on the spot, yang dari live dan dipilihin yang paling general. Hah? Dari live? Iya. Dia ada live Instagramnya kan, Kafnya. Ya ngapain pakai live Instagram? Orang ada audience di situnya, ada lu, ada Celos. Aduh, gue nggak berani berkomentar bang. Kalau gue komentar nih yang pakai otak dong yang bikin acara. Jangan dong, gila. Kita dibayar. Kaf terbaik. Nah tapi gitu. Tapi sayang banget ya kalau misalnya ada acara kayak gitu. Tapi yang dipanggilnya itu sebaiknya sih orang-orang yang mau datang ke Khabib nonton langsung tuh itu pasti punya pertanyaan yang bagus. Coba nih pertanyaan lu apa? Kalau misalkan jadi gini, Khabib, apa? Ini terlepas apapun acaranya ya, gue merasa kayaknya seorang narasumber itu tuh pasti akan capek ketika ditanya pertanyaan yang di Google juga udah ada. Iya itu pertanyaan yang dari yang seribu orang juga udah pernah nanyain Habib bakal balik lagi nggak, Habib apa gimana peran bapaknya dalam hidup dan lain sebagainya, tips jadi champion. Semua orang udah pernah nanya itu. Tapi ketika kita memberikan pertanyaan yang menarik, Habib juga pasti bakal yang gue pernah ditanyain ini nih di Indonesia gitu. Iya. Nah, gue tuh di bangku audiens sama Celos tuh udah teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak kayak ada ask the audience please gitu-gitu, karena gue ngelihat si Habib juga agak mulai gimana kayak pertanyaan gini-gini lagi gitu kan. Iya. Pertanyaan gue malah bisa diselipin sama tema acara itu ya. Gue pengen bilang kayak gini, Habib, since we talk about impact and legacy, I want to talk about one of your protege gitu kan. Who do you think the best right now pound for pound? Is it Islam, Umar, Usman, or there is somebody else that we haven't noticed yet? Itu kan Habib pasti itu bagus. Itu apalagi dia kan ngomong saya udah nggak mikirin pengen balik ke oktagon, saya pengen cetak juara-juara baru. Tapi ketika ada yang nanya anak didik lu siapa sih yang paling bagus? Apa Umar, Islam, atau ada yang kita belum pernah dengar? Pasti kan dia pilih seseorang, sama dia pasti bakal bilang ini ada nih satu nama yang kalian harus pantau nih gini-gini. Cara kan, dia bisa memasarkan murid-muridnya. Iya gitu kan. Cuman ya udahlah. Iya, kayaknya memang ini aja sih acara Khabib ini tuh memang umum aja gitu. Maksudnya buat general, bukan buat UFC banget. Walaupun gue yakin, gue di panggung pas Habibnya cabut kan masih ada Bang Steny-nya. Gue bilang, Bang, di panggung. Iya, gue dengar. Bang, kok lu nggak ada nanya soal UFC sih Bang? Gue bilang kayak gitu. Terus Bang Steny bilang kayak gini, bilang kenapa? Ya maaf ya, harusnya lu aja kali yang jadi moderator, dia bilang gitu kan, bercanda-bercanda gitu. Tapi memang gue mengharapkan bukan pertanyaan tadi lu bilang, maksudnya gue nggak butuh Habib menjawab soal gimana dia jadi champion, gimana dia itu tuh. Kita semua tahu semua rahasia, mau itu nanti Michael Jordan ditanyain, mau siapa, jawabannya pasti sama lah. Ya, disiplin, kerja keras, pasti hard work. Iman. Ya tinggal iman, believe in God, pasti jawabannya itulah. Tapi yang kita butuh tahu itu adalah soal Khabib itu melihat UFC sekarang dan fighter-fighter sekarang ini dari point of view-nya dia gimana. Itu kan yang gue butuh tahu. Dari jawaban misalkan dia cuma jawab
kayak lu Topuria atau Max Holloway, misalkan pertanyaan gue kayak gitu doang. Terus dia misalkan let's say dia jawab Topuria aja. Kan kita mau tahu Habib jawab kenapa dia bilang Topuria gitu. Dan itu Bang, ketika misalkan dia sesimpel jawab misalkan Topuria Max Holloway, Topuria, itu bisa jadi bahasan lagi tuh. Iya Habib kemarin ngomong gini loh, gini kira-kira kenapa ya gini. Ya itu bisa jadi, itu bahkan bisa masuk ke akun-akun fanpage, maksudnya akun-akun yang ini luar. Soalnya statement dia waktu di Kuala Lumpur kan Habib ke Malaysia dulu kan, baru ke Indonesia. Nah itu tuh dikutip sama Red Corner MMA tentang bahwa Islam kan dikabarkan dia bakal menghilang karena operasi tangan tuh. Nah di Kuala Lumpur dia tuh jawab Islam bakal balik di bulan Januari karena UFC udah nge-approach dia. Berarti di sana ada yang nanyain tentang UFC kan? Sampai beritanya naik ke Red Corner MMA. Ya mungkin nanti di acara yang satunya mungkin nanti akan ada ini. Di pertanyaan yang kemarin itu ada yang nanya gini nggak? Ada yang nanya what is the best advice that your mentor once gave you? Pernah ada yang nanya gitu nggak? Kayaknya ada ya. Ya Bang Steini ada bahas itu ya? Ada. Gue lupa sih. Ya tapi paling intinya ya sama sih, disiplin konsistensi. Iya disiplin, dan dia tuh selalu yang kata-kata yang gue ingat nih, gue lupa-lupa. Itu pertanyaan yang udah pernah gue denger ditanyain ke Habib juga. Iya benar berarti. Iya ya, tapi gue paling ingat jawabannya tuh adalah sebenarnya tuh dari beberapa, ini yang gue tangkap aja karena kan gue harus briefing juga apa, jadi gue nggak setengah-setengah nontonnya. Intinya adalah dia itu udah gini banget sih maksudnya religius banget, yang misalkan kenapa lu bisa jadi champion, kenapa gini, ini karena gue dikasih badan gini semuanya dari Allah aja sih gitu. Intinya mah kayak gitulah, intinya ini tuh strength gue atau apa, ini kalau Allah nggak kasih ini ya nggak bisa. Jadi gue selalu bersyukur aja, intinya mau kayak gitu doang. Quotes yang gue kutip dari si Habib yang gue sama anak-anak lah, sama Celo sama teman-temannya ngomongin terus di jalan ini yang kata-kata dia yang ini, you are not from moon, you are from earth, calm down gitu yang dia bilang. Oh iya, ada bilang gitu ya. Iya. Bukan dari bulan, dari bumi. Tenang aja, slow. Calm down, you are not from dan moon. ini ya apa sebenarnya Khabib tuh dia kan dia udah shadow boxing gitu pas berdiri mungkin karena apa. Terus dia bilang wrestle gitu kan. Ada ngomong kayak gitu. Entah Bang Steininya kayak nantangin gitu, let wrestle gitu. Terus dia bilang jangan brother, jangan. Pertama kalau lu mau wrestle sama gue nggak bisa di seleb bawahnya screen nggak bisa, lu harus matras pokoknya kayak gitu. Dan yang kedua lu nggak akan bertahan. Terus kan ada yang ini kan Mbak Habib yang nyolek si ini Bang Stanley-nya. Si Bang Stanley buset dicolek aja berasa banget. Iya, apalagi di wrestle. Lah lu aja sama Coach Max aja digiletin, berasa kan? Berasa. Apalagi sama Khabib. Iya, betul. Iya lah, gila lah Habib Nurmagomedov, tapi emang gue makin respect karena Habib tuh sereligius itu aja. Sama ini sih. Entah ini PR ya. Iya. PR diatur sama tim supaya kata-katanya manis atau emang bener. Jadi si Habib bilang bahwa dia mempelajari Jakarta, suka sama Jakarta, dan dia bilang dia mau bangun sekolah sambo di Indonesia, kan dibilang gitu kan? Oh iya, makanya si Bang Stanley bilang, oh berarti bakal lebih sering dong. Stanley. Berarti bakal lebih sering ke Indonesia dong, yang dibilang kayak gitu. Oh iya, mungkin cuma entah itu sering. PR aja supaya dia cinta Jakarta gitu. Iya sebenarnya kalau mau Habib kesini terus ya, gua tuh ngerasa bahwa kita tuh harus bawa dia tuh ke culture yang agama banget. Jadi kayak gua tuh gini, gua kasih bocoran aja nih buat semua ya. Tadinya tuh sempat ada yang nawarin gua untuk nemenin Habib selama 2 jam. 2 jam bareng-bareng konten sama kayak ISO Speed kan ditemenin Arab kan. Gue tuh sempat kayak ada ini selentingan aja, kayak sempat ditawarin kalau lu 2 jam sama Khabib mah lu mau bikin konten apa. Terus gue langsung kepikiran supaya Khabib ini betah di Indonesia, terus betah sama culture-nya. Gue paling kepikiran pertama adalah gue akan bawa Habib sholat di Masjid Sunda Kelapa. Gue bilang kayak gitu. Karena sama fans-fans MMA lain juga, Indonesia beberapa doang yang gue pilih-pilih. Dan itu tuh memang benar-benar kita ajak ngobrol tapi kita sambil sholat gitu. Itu tuh Habib udah pasti, fans MMA di sini ngajaknya sholat loh. Itu sesuatu yang karena dari obrolan dia aja udah
Allah, believe in God, believe in Allah gitu-gitu kan. Jadi gue bilang ajak sholat berjamaah gitu. Abis itu sholat berjamaah. Bikin lingkaran gitu, iya, ngobrol. Ngobrol kayak kajian gitu. Jadi emang bener-bener ngobrol-ngobrol gini. Terus habis itu kan di Masjid Sunda Kelapa itu tongseng kambingnya enak kan. Ajak makan tongseng kambing, sambil makan tongseng kambing baru kita ngobrol soal MMA. Makanan kesukaan Rasul, kambing. Iya, jadi dia bilang, wah ini this is good. Tapi lu berkesan. Lu bisa ikutan pas tongseng kambingnya. Nah, pas iya. ngobrol-ngobrol lagi saatnya lu ngopi aja dulu. Pas pertanyaan gue zoom aja bang. Question from your fan gitu kan. Iya, makanya jadi gue akan membawa ke unsur-unsur agama lah gitu. Maksudnya entah sholat berjamaah dulu baru makan tongseng kambing. Kambing pun nanti gue jokesnya pasti gitu kan. This is good because you are good. Jadi kan dia pasti kayak oke juga lu. Nah gitu guys. Soalnya iya sih yang berkesan bang. Maksudnya kalau diacarain di dalam gedung lagi udah berapa negara dia kayak gitu template-nya gitu kan. Tapi apa yang bikin dia oh ini Indonesia nih gitu. Iya, diajak sholat makan tongseng kambing Indonesia guys. Tapi mohon maaf nih. Iya. Habib kan dari Rusia ya. Iya. Dingin. Lu ke Jakarta. Panas ya. Panas. Habib ngajak ngobrol. Ya so brother, are there any air conditioner here? Ya, tapi memang kekhawatirannya tadi gitu. Terus gimana mal? Nanti di situ panas nggak? Suasananya ramai. Fans-fansnya pada gini semua. Iya, crowded. Terus gue bilang, lu oktagon lebih panas lagi Iya, dari Iya sih. di oktagon lebih gitu. Gue sih kalau gue kepikiran gitu. Makanya sayang banget kalau Khabib tuh gue takutnya gara-gara di gedung-gedung terus pertanyaannya in general aja dia nggak berkesan banget. Gue cuma takut itu sih sebenarnya. Yeah. Jadi pas pulang, pas nanti dia ketemu Islam sama Belal, Indonesia sih umum aja gitu maksud gue kan. Karena gue yakin banget Indonesia dengan populasi sebanyak ini berani diadu jumlah fans Habibnya lebih banyak daripada negara lain. Iya. Gue berani yakin. Iya. Pertama kita negara Muslim terbesar, gitu kan. Terus kedua kita militan banget sama namanya ngidol kayak gitu kan. Iya. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Muslim terbesar itu harus kita manfaatin daripada negara lain ya. Kita Muslim terbesar juga loh di dunia. Jadi gue mau manfaatin itu untuk ngasih tahu bahwa lu aman loh di sini. Yeah. Kalau lu mau bikin sekolah, lu mau bikin sekolah Sambo yang tadi dia bilang, atau enggak lu mungkin mau menelurkan beberapa atlet dari Indonesia, lu latih karena mungkin sesama Muslim brother gitu. Lu mau latih di Dagestan, bisa loh. Ini safe zone loh. Ini kita nih Muslim juga brother. Sistem beasiswa Indonesia Dagestan. Gue pengen tuh kayak gitu-gitu tuh. Maksud gue, lu biar safe zone nih kita sesama Muslim, kita brother gitu. Kan dia pasti nyaman Iya. Iyalah, maksudnya dia nyaman ketimbang dia mungkin let's say kita ngomong dia mungkin di Amerika atau apa, mungkin dia masih nggak nyaman. Tapi kan kalau sesama Muslim, negara Muslim terbesar, dia nyaman dong. Iya. Itulah. Sudahlah. Kalau gua bukan kita mungkin, sih panitianya. Tapi enggak, kalau misalkan lu kan kayak gitu. Kalau gua mungkin bakal lebih condong ke ilmu yang dia punya, itu kan bergizi banget tuh. Kalau gua misalkan gua itu nemenin Khabib, gua paling ngajak dia ke beberapa gym. Kayak misalkan Golden Camp. Iya. Terus ada gymnya ini juga, campnya si Rudy Golden Boy. Itu kan Golden. Aduh siapa? Apa nih bela diri apa? Coach Max. Oh, Coach Max, yeah. Warrior. Terus habis itu gue bilang, udah pokoknya kalau misalkan Khabib atau kalau jadi kan udah di situ tuker-tuker ilmu, tuker-tuker apa, pasti kan itu yang kesukaan kan gitu kan, tuker-tuker tips and trick dalam ground game. Yeah. Terus abis itu baru momennya adalah pokoknya kalau misalkan dari anak didik lu itu pengen ke Indonesia, silakan aja di sini gitu. Gak apa-apa latihan di sini aja. Tapi ntar barternya adalah kalau misalnya ada anak Indonesia mau ke gym lu, tolong di welcome ya gitu. Jadi saling kayak saling kayak barter gitu antara Eagle Elves, Eagle Camp, apa sih campnya? Tukar pelajar. Iya, jadi kayak ngebangun koneksi gitu. Jadi oke, lu baru datang sini tapi kita bikin jembatannya yuk kayak gitu. Iya, kalau gua gitu. Itu oke sih, soalnya kalau dia pasti mau kalau dia ngerasa bahwa ini tuh negara Muslim juga dan semuanya support, kita ingetin sholat gitu-gitu misalkan ya, dia pasti ngerasa oke juga kayaknya gue latihan di sini sama tim-tim gue. Itulah kurang apa lagi, karena orang Indonesia tuh gue percaya banget, dan itu udah reputasi kita di luar negeri sana bahwa kita tuh ramah banget. Kita tuh welcome, kita tuh ramah. Speed aja view paling gede di Indonesia. Di Indonesia kita tuh segitu. Untuk hal-hal berbau kayak gitu tuh budi pekerti dan lain-lain, kita tuh paling ayo welcome banget gitu. Dan di chanting loh, I show speed. Iya bener. Nah maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh bikin orang nyaman kan. Ujung-ujungnya kan kayaknya
kalau kita mau latihan mungkin let's say daripada Malaysia misalkan gitu ya, kayak kita ke Indonesia aja deh gitu. Iya. Kayak lebih aman, dia ngingetin kita sholat terus, apa segala macam, orang suka bercanda gitu. Kalau lo gimana? Misalkan dikasih oke nih 2 jam nih sama Khabib atau Iya. enggak 2 jam, lebih deh dari 4 jam. Kayak tadi ngobrol-ngobrol aja Kemal, gue yakin sholat sama ngobrol-ngobrol aja pasti kan lebih dari Kalau gue 2 jam sama Habib, gue bakal kenalin Habib sama Kemal dan G, dan Kemal dan G yang nerusin acaranya. anjir nggak mau mikir lo. Gue ikut aja. Parah nggak ngenalin ke Selos ya, dia lebih ngenalin ke gua sama G ya. Udah tahu G Jumatan terakhir 10 tahun yang lalu. Anjir lo ya. Oh ya enggak ya. 7. Salah lagi kalau gitu. Gabrong. Nggak, tapi kalau misalkan ngayal-ngayal aja lah Do, maksud gua. Kalau lu sebagai promotor Gue masih kepikiran coaching klinik aja sih. coaching klinik ya. Coaching klinik, iya. Gue sempet ngelempar itu juga ke orang yang nawarin 2 jam itu Do. Gue bilang mau nggak coaching klinik. Terus dia bilang sekali Terlalu lagi basic. ya itu dan umum, negara lain pasti Iya. ngajuinnya coaching klinik. Nah sekarang pertanyaan gue, negara mana yang nawari sholat berjamaah bareng? Iya. Terus negara kenapa mana? nggak di ACC bang? Apa belum? Ya itu dia, Khabib ini kalau dari behaviornya yang kemarin dia itu bad mood, pas nyampe aja dia bad mood gitu, entah jet lag atau apa, pokoknya dia bad mood lah gitu. Terus habis itu udah dia pas good mood udah pas bangun mau subuh itu kan, cuma akhirnya kan nggak jadi ke Istiqlal, soalnya di Hotel Mulia aja kan. Nah terus mungkin karena acara kemarin menurut dia ngerasa bahwa pertanyaannya terlalu umum, nggak ada yang spesifik banget. Gue takutnya malah akhirnya mengurungkan niat untuk nggak usah lah, kayaknya kreator Indonesia mungkin pertanyaannya umum semua, nggak menarik. Kayaknya gak lah. kenal gue dah. Kayaknya gak kenal gue deh. Siapa yang mikir gitu? Ya Khabib juga ya nggak kenal gue dah. Coba kalau kenal gue, aduh. Tapi I beg to differ tuh. Kayak kan tadi kan lu bilang kan coaching klinik, terus habis itu ada pihak yang bilang enggak, itu terlalu umum. Karena Khabib udah selalu melakukan itu. Justru alasan Khabib melakukan itu karena itu dia cintai. Oke, misalkan gini. Gue pengen ngundang Sardo. Gue dari negara antah berantah. Gue ngundang Sardo. Lu gue undang ya. Tapi lu bakal ngomongin soal agama. Karena gue tahu lu kemana-mana lu ngomongin soal tempur. Pasti lu bosen kan ngomongin soal tempur. Mungkin lah. Paham gak? Iya. Mal, gue dari negara antah berantah. Gue pengen ngundang Kemal Palevi. Tapi Kemal, gue pengen ngomongin lu soal squishy. Karena gue tahu lu benci banget kan. Bosen banget ngomongin soal komedi, soal podcast, film, pasti, dan sports. Itu adalah 4 yang kalau gue lihat, Kemal ngomongin ini terus, kita bakal nyentuh sisi yang kayaknya bakal menarik. Ya bete lah. Ngapain nih gue nih ngomongin squishy. General bukan berarti buruk ya kan? Iya, maksudnya kayak itu emang umum. Tapi itu adalah hal yang Khabib excel. Kayak Khabib tuh diciptakan tuh salah satunya tuh untuk ngasih tahu ini loh, teknik bertarung seperti ini loh. Nah, PR-nya adalah carilah pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan oleh penanya-penanya lainnya gitu. Iya, ya udah ini coaching klinik juga. Ya udah, tapi sebagai penanya, lu ada nggak nih list pertanyaan yang bisa lu kasih ke moderator, di mana ini ada list pertanyaan yang nggak pernah ditanyain. Iya. Gitu. Tapi kalau dia coaching klinik ya, misalkan ternyata Ida Sardo di approve coaching klinik aja gitu. Dia kalau lagi coba ayo latihan banting sama gue lempar Sardo dulu. Ini dulu kami. Gue lihat Sardo bertahan hidup. Kalau Sardo bertahan hidup baru gue mau digelitin. Gue tes dulu, gue lempar dulu Sardo. Tes dulu. Tapi gue yakin badannya kayak batu sih. Iyalah. Kayak batu pasti itu. Iya pastilah. Orang Soalnya, Bagus waktu cerita Bagus tuh yang episode sebelumnya, iya, Bagus yang cerita pegang Belal Muhammad. dipegang Belal aja Ajrit nggak bisa gerak loh. Padahal pose dicekik bercandaan doang. Iya, tangannya udah kayak batu. Kayak batu, apalagi Khabib dicekik Khabib wes. Yang latihan aja sama Khabib ya dibilang kan, Khabib itu biasanya kalau latihan itu bergiliran gitu. Iya. Dan Khabib nggak pernah capek. Sedangkan lawan sparringnya itu yang satu ronde udah capek, ronde kedua udah capek. Khabibnya nggak Shark pernah Tank. capek. Gila ya. Ya kita semoga lah nanti ada setelah podcast ini mungkin ditawarin untuk amin. bikin konten ya. Ya nggak ada masalah lah, kita yang penting Khabib udah datang ke sini seneng, bahagia, udahlah. Ya ini gini lah, ini kalau misalkan gue boleh bilang ya, terserah ada yang orang yang bilang sirik, misalkan kayak lu bertiga sirik aja lu nggak jadi nanya atau apa. Well, this is what you get ketika lu bikin acara sama satu figur yang kita ikutin. Iya. Tapi list pertanyaannya itu bukanlah list pertanyaan yang harusnya lu tanyain kayak gitu. Iya. Jadi ya lu bisa lihat di mana aja gitu, di interview sama rapper atau siapapun kayak gitu-gitu. Tapi yang pertanyaannya list pertanyaan itu
bukan penanyanya ya. Jadi list pertanyaannya karena kan orang tuh selalu salah tuh kayak gitu tuh kayak nih MC nih nanya gimana sih? Bukan MC itu dapat cue card. Iya udah dikasih. Kalau misalkan lu ngelenceng, tiba-tiba lu ngelihat itu di situ ada orang di stage yang kayak ini waktu nih lu nanyanya udah stay di cue card aja kayak gitu. Dianggap tidak profesional MC-nya. Kayak gitu kan. Nah, tapi nah itu dia makanya kalau lu mau buat pertanyaan tuh iya pastikan risetnya ngedetail banget gitu. Iya, jangan sembarangan. Makanya nanti kalaupun kita bertiga mungkin kebagian konten sama Khabib atau apa, mungkin pertanyaan kalian bakal kita sampein tapi yang menurut kita kayaknya pertanyaannya unik dah gitu. Ini kalau ditanyain sama Khabib oke juga nih gitu ya. Ya iseng aja komen di bawah kalau kalian 2 jam sama Khabib ngapain, mau nanya apa. Siapa tahu nanti kita kebagian kan nggak tahu. Amin. Tiba-tiba nanya Pertanyaan gua aja yang di konten waktu itu yang just in case gua nanya sama Khabib, ada yang jawab mal. Iya ada yang jawab, yang ketemu kalau bercanda ya apa sih? Ya, kalau Nabi, misalkan ketika di surga Khabib mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 25 nabi atau misalkan 26 kalau misalkan kita hitung nabi. Mau wrestler sama siapa? Mau kira-kira tuh mau adu wrestling sama siapa? Ada yang jawab mungkin sama Nabi Musa. Iya, sama yang humor kan lu bilang kan yang kalau humor ke Nabi Muhammad gitu kan. Tapi ternyata ada yang jawab juga. Kalau humor lebih lucu ini Bang G. Ada yang jawab kok. Oh iya, nah itu gue lupa tulisannya apa tuh. Pokoknya waktu itu ada kebaca lah. Nuaiman bukan. Iya. Nuaiman. Oh itu cerita sahabat Rasul. Ada. Iya pokoknya ada gitu deh. Habib tahu sorry Dok. Habib tahu pasti. Nah ini kita sebelum udahan karena memang kita minggu ini sebenarnya tidak ada nobar ya, karena di bulan Oktober ini ada 2 card yaitu 307 sama 308 tuh tanggal 27 Oktober itu di Abu Dhabi, berarti kita tayangnya malam Minggu jam 11 ya. Iya malam Minggu jam 11 malam Minggu jam 11. Terus habis itu kita main kartnya tuh jam 1 dini hari apa pokoknya gitu deh. Berarti gak ada nobar lagi dong? Ada 308 ada nobar. Seru dong nobar malam-malam. Iya kita kan gak pernah kan nobar selalu pagi. Ini kita nobar jam 11 malam gitu. Jadi orang-orang yang nggak terlalu rajin bisa nonton. Iya, yang nggak suka bangun pagi atau apa, coba ya nih 308 itu justru kenapa 307 nggak ada nobar karena nobarnya mau ke 308. Lagian 307 siapa yang bakal datang, Bang? Ya, pencinta puatan aja, Kayla Harrison doang. Dan ini pencinta Jose Aldo bro. Aneh Jose Aldo udah pensiun balik lagi. Iya akhirnya jadi 2 pertandingan nih sekarang nih. Oke, nih pertama kita seperti biasa aja ya. Kita kan ngomongin sebenarnya gini sih. Gue tuh akhir-akhir ini suka lagi males nih nanya-nanya kayak gini nih, apa kayak kalian Kevin Holland atau apa, karena kan kita prediksi kita kan lewat semua Dok. Prediksi kita. Sorry. Prediksi kalian. Oh iya. Kalau gue prediksi bener semua. Sama Cosmex ya. Anjir gue lagi males nih sebenarnya nih. Tapi nggak apa-apa deh. Kita ini aja buat gambaran buat yang pengen tahu dari kita bertiga kira-kira siapa. Kalau Kevin Holland sama Dolize, gua sebenarnya megangnya Dolize sih gua. Masa sih? Iya. Kok Holland sih? Ya, tapi Holland 2 pertandingan terakhir mantep semua. Bro. Iya kan pertama yang itu Ambar itu kan yang terakhir kan. Yang Ambar kan nggak tahu gua kayaknya gua lebih ke Dolize gua pertandingan ini. Jadi Dolize itu terkenal karena dia heavy hitter kan. Iya. Terus lawan terakhir Kevin Holland yang kita nonton siapa sih? Iya yang diambar sama dia. Lupa gue lagi. Yang dijatuhin. Dia tuh kayak 3-0. Baru-baru. Anjir, yang gue bilang dia ini eksplosif nih di ronde pertama. Ternyata bener kan dipukul jatuh si Holland. Tapi ya itu. Dikunci, diambar langsung menang. Iya pokoknya baru-baru ini Kevin Holland ini menurut gua hampir sama kayak Poatan. Lumayan sering ada di kart-kart ini kan. Rajinnya. Iya rajin dia mah kayaknya having fun aja. Dari interview terakhir aja sebenarnya Kevin Holland having fun aja kan. Lawan gitu. Ini Michel Oleksiejczak yang dari Polandia. Dari Polandia. Iya kan gue bilang dia eksplosif. Ronde pertama banyak knockout. Bener di ronde pertama ditonjok jatuh si Kevin Holland. Tapi ya itu. Tapi lu gak terlalu gerasak gerusuk. Menurut lu armbar. Dolize kalah nih Doy. Kalahnya apa? Nah ini boleh nih. Lu Kevin Holland menangnya apa? Kayak biasa. Kayak lewat prediktor. Menangnya apa? Submission apa? Ronde berapa? Kan ronde 3 nih. Apa? Lo apa nih? Kalau kemarin kan ronde 1 anjir dia. Iya. Ambar kan tiba-tiba kan. Yang sebelumnya dia menang apa ya? Dia menang KO ya? Apa submission juga kan? Nah lu menang apa nih? Submission juga? Kira-kira aja lawan Dolize. Gua duluan deh. Kayaknya kalau dia kan tebak-tebak jambu. Kalau dulu kayaknya makanya
Kalau lu kayaknya bakal Decision aja meneliti gue, kan. decision Ya, aja baru paling aja aman. pengen bilang gue. Paling aman decision. ya. Kayaknya kalau misalkan gue dari pihaknya si Dolize, gue bakal tahu kalau misalkan Kevin Holland ini nih dia lagi pengen menuju ke submission artisnya nih. Jadi Dia nih black belt walaupun dicekek sama Hamzat, dia nih black belt gitu. Si siapa? Kevin Holland. Kevin Holland ya? Iya. Sedangkan Charlie Dolize itu dari pihaknya Holland ini bakal tahu kalau si Dolize ini emang hard hitter kan. Jadi usahakan kalau bisa tempel terus dan yang satu itu main jarak, tapi at the end of the day itu kalau lu udah kena take down, lu udah dapat poin dan apalagi misalnya submission attempt-nya itu juga ada kayak gitu. Jadi bakal decision sih kayak Kevin Holland. Kalau gua Dolize kalau ngeliat dari rekor dan statistiknya gue Dolize ronde 2 TKO gua. Jadi Kevin Holland di TKO. Kalau gue perhatiin nih Kemal tuh seneng banget loh. Dia bikin prediksi yang TKO emang bener-bener dari dulu tuh. dari konten kita pertama. Lebih kayak harapan daripada prediksi. Dia emang suka banget waktu itu. Iya harapan doa. Dolize itu kalau lihat dari statistiknya kan dia tuh 13-3-0 kan. 3 kali kalah 13 kali menang. Umur 36. Dia itu submission menang 3-0. Berarti dia submission menang 3. Nge-submission sisanya tuh TKO, ge. 7 tuh TKO. Iya. Jadi si Roman Dolize namanya mulai naik tuh ketika diaduin sama Marvin Vettori. Vettori kan terkenal manusia batu tuh. Lawan Israel 5 ronde nggak pernah jatuh sekalipun. Lawan Paulo Costa yang Paulo Costa miss weight lebih berapa kilo, ditendang kepala telak nggak goyang. Nah, waktu lawan Dolize jatuh. Kelimpungan dia. Iya. Wobble. Jadi makanya Dolize tuh pernah lawan Michel Pereira juga kan sih? Jadi atau enggak sih waktu itu? Michel Pereira. Kalau Dolize gua enggak. Terakhir tuh Anthony Smith. Iya. Dia tuh sekarang di middleweight aja dia ranking 10 ya. Nih coba kita lihat ya. Dolize itu. Tapi gua dia tuh TKO-nya jauh lebih banyak daripada dia menang submission kayak. Makanya gua berani bilang ronde 2 TKO. Emang Dolize ini sih apa namanya nih kita lihat ya. Dolize itu kan middle ya. Iya. Middleweight dia tuh peringkat 10. Kan Vettori sekarang di peringkat 6. Dia tuh nih, lihat ya Dolize ya, Roman Dolize. Kita lihat ya. Untuk view fight history. Dia itu terakhir itu lawan Dolize Smith, benar. Dia menang kan. Di situ dia menang decision tapi ya. Dia menang decision ronde 3, terus lawan Imavov. Lawan Imavov dia itu kalah nih sama Imavov, majority tapi decision majority. Terus habis itu ada lawan Vettori itu, tapi sebenarnya Vettori yang menang kan waktu itu kan. Iya emang Vettori menang. Iya dan itu decision juga dan dia itu menang KO TKO terakhir lawan Hermansen. Hermansen. Jack Hermansen. Jadi si Dolize ini kemarin kan baru ini kan terkenal waktu lawan Anthony Smith tuh di UFC berapa ya? Sebentar gua itu Juni 29 2024 baru kok. Iya UFC 3-0. Iya, yang kita Smith iya pokoknya lupa 3-0 berapa itu Juni 29. Iya. Iya. Nah itu si Roman Dolize kan baru ini tuh baru yang bikin statement katanya dia nih top 10 di 2 divisi. Light heavyweight sama middleweight. Soalnya kan Anthony Smith top 10 kan. Dikalahin jadi di light heavyweight dia top 10, di middle juga top 10. Dan dia 7 first round finish. Ya coba kita lihat Kevin Holland aja ya. Oh tapi ini iya gue masih inget nih. Jadi waktu itu May 10th 2024. Jadi Michel Pereira itu nge-cancel fightnya sama Roman Dolize. Oke. Ini nih menarik banget nih. Wah Dolize kok gini ya. Jadi alasannya Michel Pereira itu nge-cancel. Dia bilang dia nggak bakal berantem sama Roman Dolize gara-gara mereka tuh satu gym. Mereka tuh satu gym. Mereka tuh sering latihan bareng. Dan si Michel Pereira tuh ngelihat Roman Dolize as a friend, bukan foe gitu. Jadi dia tuh nggak mau, dan Michel Pereira tuh kaget kayak kok Roman Dolize tuh mau sih berantem sama gue. Yang itu ngebuat si Michel Pereira malah narik diri terus bilang kayaknya gue harus cari gym yang lain deh. Soalnya gue baru banget di gym itu. Kita berteman terus dia mau berantem sama gue gitu. Iya makanya kalau gue kayak ini Volkov sama siapa? Yang manusia Sergei Pavlovich sama Alexander Volkov kan jadi berantem. Iya gara-gara ini ya, karena Fight Night kan itu pas. Makanya yang persahabatan yang benar tuh ya kayak Merab sama Aljamain Sterling. Iya kan? Mereka kan usah ketemu. Dana White sampai bilang lu kalau mau temenan ngapain di sini tempatnya berantem. Tapi kan akhirnya Merab sabar, akhirnya Aljamain Sterling naik, dia jadi juara. Iya benar. Itu yang benar. Jadi ya itu ya kalau gua Dolize, lu siapa Gay? Lu belum Gay? Udah gua
Siapa Kevin lu tuh? Holland. Oh Kevin Kevin Holland. Holland, Apa decision? Oh berarti Decision-nya terakhir ya. Kevin Sama Holland. kayak Sardo ya. Berarti cuma gua Roman Dolise ronde 2 TKO ya. Iya. Terus ini Kayla Harrison sama Vieira ya Kayla Harrison. Kayla lah. Harrison Jelas lah. lah. Ini mah dia pertandingan terakhir itu submission kan? Iya, iya. Yang ronde 1 kan? Jadi Iya, iya. kalau lawan orang tua lagi Iya, si lawan Holly Holmes. siapa Holly Holmes. Jadi gue ngeliat ini cuma butuh satu ini doang. Ini menang udah dia Title fight. Soalnya kan main event acara ini kan Iya. kelas dia tuh. Lawan ini dong, lawan Shevchenko dong. Enggak. Siapa sih? Bantamweight kan ini si Bantam siapa kalau cewek? apa? Raquel Pennington sama Juliana Peña. Oh yang iya, di main juaranya. event. Iya, Oh iya, jadi momen dia bantamweight menang ya. itu pasti dia call out sama ininya nih yang di Pennington-nya. main eventnya. Siapapun yang menang antara Pennington atau Peña, saya akan lawan kalian. Pasti ngomong gitu. Iya udah pasti dan pasti diain lah. Kalau Iya. Kyle Harrison buset Kyle Harrison tangannya itu kan kita komenin itu kayak yang pas kita komenin Iya, Kyle tangannya Harrison. Paulo Costa. Tangannya kayak Paulo Costa. Gila. Kita berarti setuju nih Kyle Harrison menang Iya. ya. Ronde kalau sih ronde 1 submission lagi. Sama. Udah ini Gua submission. Main cepet aja. TKO kalau gua. Cur TKO. Usuh. Disiksa Ronde berarti. 3 disiksa. Disiksa habis-habisan lu. Kayaknya ground and pound deh. Dia umurnya Vieira 33 lebih muda loh Vieira. Kyle Harrison tapi ya kayaknya Kyle Harrison lah. Udah berarti gua submission ronde 1 lu submission Sama. TKO lu kayak ya dihancurkan ya. Jose Aldo sama Mario Bautista anjing. Ini si Mario Bautista lagi winning streak sebenarnya. Iya. Cuman ya kayaknya bakal kayak kemarin deh yang di UFC di UFC apa sih yang kurang 301 tuh? Iya, iya. Yang UFC Brazil. Heeh. Si apa? Erceg versus Pantoja. Pantoja. Ah. Kan si Jose Aldo lawan prospek undefeated tuh. Ah. Kalah juga kan undefeatednya karena Jose Aldo walaupun udah tua pengalaman main kan. Iya. Kayaknya Dan ini Jose Aldo dan juga ini sih. jauh lebih muda juga sih umurnya 31 Mario Bautista. Tapi lu Jose Aldo tuh. Decision Jose Aldo. Ronde 3 decision. Iya. Terus dia makin ketagihan deh nggak pensiun nih. Iyalah menang Jose Kayak Aldo. Jose Aldo decision ya. jadi lebih dewasa, dia tahu kayak oke gue udah semakin berumur, gue nggak punya fast knockout power yang kayak dulu. Ya, mainnya Nggak lebih punya explosion safe. itu, dia bakal mainnya lebih safe, lebih otak lagi. Iya, jadi Jadi Jose poin. Aldo. Iya, decision tapi ya kita ya semua ya ronde 3. Pennington skip, Alex Pennington udah males banget. Gue berharap Pennington tuh, anjir. Juliana Peña juara, soalnya at least waktu Juliana Peña menang lawan Amanda Nunes yang itu fluke, dia tuh mulutnya rame banget dan Iya, dan at least jadi kedengaran kan divisi itu. Iya, apa At least- bacotnya gila ya. Iya bacotnya gila banget, kayak saya perempuan terkuat, saya membuktikan Amanda Nunes kalah gini, buktinya di rematch ini kan. Jadi kalau lu search apa Juliana Peña versus Amanda Nunes meme itu ada itu. Ntar Dimas bisa cari deh. Jadi si Juliana Peña gini kan lari puk sama si Amanda Nunes dibalikin sekali. Pung, mental anjir. Mental beneran kayak kartun anjir. Mental kayak kartun. Itu ada itu meme-nya tuh. Ada itu Lari ya, gitu, Peña tuh ya. Pum langsung jatuh. Ya lawan orang terkuat, perempuan terkuat Iya, dunia cuma kan itu. di pertemuan pertama kalah sama Nunes sampai kaget semuanya. Waktu itu si Kyle Harrison masih di PFL. Oh, masih Nah, di terus PFL. nonton karena kalau dia si Amanda Nunes menang lagi, diharapkan si Amanda Nunes bakal call out si ini Kyle Harrison terus disuruh naik ke atas oktagon. Ternyata kalah. Ada fluke lah, akhirnya dikunci gitu kan. Lucunya si Kyle Harrison balik ke PFL, di PFL juga kalah gitu. Jadi lucu lah. Terus tapi akhirnya di rematch dibuktikan gak ada apa-apanya si Juliana Peña. Iya, makanya Cuman dibanding Raquel Pennington kayak gak ada suara kan Raquel Pennington, kita nggak tahu dia juara. Kalau Iya. Juliana Peña menang, at least dia bakal inilah banyak ngomong, banyak nge-tweet, banyak ngata-ngatain. Bisa-bisa ditantangin itu yang di flyweight si Shevchenko atau Grasso. iya Seru harusnya pasti. gitu. Iya. Tapi ini kalem ya, orang dia dapatin gelar ini tiduran doang. Iya. Mau ngapain? Makanya kalau Peña ketemu Harrison seru ya jadi Seru, iya pasti kata-kataan itu. Kata-kataan tuh, bacot-bacotan tuh. Ah lu Nunes aja ya Iya. gitu-gitu. Ya udah pasti tuh. Jadi lu pengennya Peña yang menang. Pengennya Peña menang. Ya, Decision lah kalau cewek mah. Nah ini dia nih. Oh, lu apa Pennington sama Ya enggak lah, Peña? ini Peña lah. Nah ini dia yang gue tunggu-tunggu di pertanyaan selanjutnya. Oh maksudnya Peña. Iya, ini dia yang gue tunggu-tunggu, bro. Nggak, lu akhirnya bisa ada toilet break nih. Yang Iya, ini. betul. Lumayan 25 menit kan Iya, championship lumayan. rounds. Ya 5 ronde lumayan nih. Boring nih kayaknya pertandingan kalau Pennington yang main Pennington nih. dia lah boring lah, gue udah trauma banget tuh Pennington. Iya Pennington nih. Oke, nah ini adalah idola kita semua baru-baru ini ya, itu adalah Alex Pereira Poatan dan Calder Rountree. Tapi memang ini sih kalau gue pribadi sebenarnya kita kan sempat bahas episode yang bagus ya, apa yang kita bertiga yang gue bilang ini tuh skemanya ini kayak kan kemarin Leon Edward kalah.
sama Belal. Terus habis itu Sean O'Malley kalah. Ini kan aset-asetnya, Iya, aset terakhir. aset-asetnya Dana White dan aset-aset pencinta MMA kan, Iya. pencinta UFC, Leon Edwards dan ini kita mengharapkan Leon Edwards menang lah, udah. Habis itu Leon Edwards lawan siapa? Lawan Islam Makhachev kan harusnya kan? Iya. Maunya kan lawan Islam Makhachev. Akhirnya kalau Islam Makhachev ketemu Leon kan jadi seru. Ketimbang ketemu Belal kan jadi saudara lagi. Iya. Kita skripnya akhirnya berantakan tuh skripnya. Oh, nggak ada nih sama Makhachev, Leon Edwards hancur. Sean O'Malley kita mengharapkan dia bertemu dengan Topuria. Atau enggak misalkan let's say Max Holloway yang menang, ya mungkin lawan Max Holloway lah. Udah adu-adu tampol-tampolan lah gitu. Kalah, akhirnya yang menang adalah Merab. Berarti kan skrip untuk bertemu Topuria Holloway lewat lagi nih. Yeah. Dan akhirnya harus ya Umar lagi yang ladenin Merab. Nanti Umar yang menang ya nggak akan ketemu lagi di skripnya lawan Topuria Holloway apapun itu ya nggak akan. Topuria ini O'Malley. Iya, maksudnya pas skripnya misalkan Umar menang gitu. Umar mau nantang mau double champ. Ketemu Topuria atau Holloway misalkan yang juara antara dua ini. Ya akhirnya wrestler lawan boxing lagi gitu. Akhirnya kita nggak lihat orang adu boxing atau enggak kayak gitu-gitu. Lewat nih hancur skripnya. Nah, ini satu harapan kita lagi nih satunya. Last man standing nih. Last man standing nih. Kalau Pereira kalah sama Roundtree di pertandingan ini, hancurlah semua skrip itu. Tapi at least kalaupun kalah, Roundtree kan striker juga. Dan ada fakta menarik nih baru diposting sama ESPN MMA. Sepanjang karirnya Alex Pereira itu pernah nembak 1 takedown. Dan itu waktu lawan Israel Adesanya. Sedangkan kalau Roundtree seumur hidupnya gak pernah nembak takedown sekalipun. Dia pure baku tumbuk anjir. Oh, jadi kalau gue lihat memang beberapa kali nih ESPN MMA sama siapa ya, dia lagi merangkum highlightnya Roundtree. Yang paling terkenal kan yang pertama adalah ketika Smith jatuh terus dia mau dipukul gini kan. Dan gue tuh baru nyadar kalau dari highlight itu kan badan Roundtree tuh segede itu kan. Gede banget, sangar, hitam besar kayak gitu ya, pokoknya gede sangar gitu. Kalau ngelihat badannya Pereira sama dia, gue takut sih lihat badan Roundtree kayak gitu sih. Gue takut Pereira dibuak sekali terus jatuh gitu. Gue takut banget, makanya memang gue pribadi gue mengharapkan di pertandingan ini sebenarnya pembuktian juga untuk seorang Poatan bahwa ini strikingnya siapa yang lebih kuat sih, powernya gitu loh. Kan bisa aja Pereira jatuh anjir. Soalnya kenapa badan si kali Roundtree gede itu ada juga di post fight interview pertandingan keberapa dia. Soalnya di TikTok komunitas MMA TikTok itu tuh pengen Pereira menang, cuma ya itulah kayak Arman sama Charles Oliveira, kita pengen Oliveira menang tapi kita pengen juga lihat Arman gitu. Sama kayak kalau Roundtree sama si Pereira. Soalnya kalau Roundtree ini punya kisah hidup yang sedih. Iya, sedih juga. Jadi dia kan suicide survivor juga karena dari kecil dia udah yatim piatu, terus dia nih dulu obesitas. Nah, dari survive obesitas itu lah makanya badannya sekarang gede gitu. Iya, makanya jadi secara storyline untuk kayak Max Holloway kan ada tuh. Pereira juga kan ada cerita sedihnya. Yang dia naik motor tuh dia kan, yang naik motor. Enggak, itu si Charles Oliveira. Oliveira, iya ojek. Kalau benar Oliveira. Kalau Pereira tuh apa ya kisah sedihnya? Pemabuk sama tukang tambal ban. Nah, iya tambal ban ya. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya ini punya kisah sedih juga. Cuma kan memang kalau kita based on cerita skrip tadi, kita skrip yang pecinta MMA atau enggak nanti pasti komen enggak bang itu pecinta kickboxing, lu kan pecinta kickboxing doang. Lu anjing lu. Nah, jadi intinya kalau Pereira ini kita kan mengharapkan ada triple champ. Akhirnya ketemu heavyweight, entah itu ketemu Aspinall atau biar diuji juga. Iya bener, Aspinall. Iya, jadi maksudnya kan John Jones kan udah pengumuman udah pasti inilah. Nggak lama kan pasti sabuk dikasih ke Aspinall dong, udah pasti kan. Dan Aspinall kan kalau Pereira naik ketemu Aspinall kan jadinya jadi ada skrip yang kita nanti-nantikan, wah ini seru nih Aspinall Pereira atau enggak Pereira Ankalaev lah misalkan mau ketemu gitu. Makanya jangan sampai hancur lagi nih skrip. Gue cuma takut itu doang kalau gue sih. Dan pasti malu juga lah Pereira diaduin sama ranking 8 kan, seharusnya lawan Ankalaev kan. Istilahnya dijagain loh, lu lagi dijagain kalah gimana sih gitu. Dan kalau misalkan gue tuh makanya gue pengen banget Chama yang menang karena ya itu. Ini by the way perkiraan gue adalah knockout ronde 1. Enggak mungkin ronde 1. Kayaknya dia ronde 2. Ronde 2 kayak Iri Prohaska aja antara ronde 2 atau ronde 3. Nah, harapan gue adalah supaya Chama itu, gue sekarang pengen banget ngeliat Pereira tuh berantem sama Aspinall. Soalnya Aspinall tuh punya gerakan yang unik. Jadi kalau misalkan
dia itu nendang lawannya Aspinall, kalau misalkan dia itu nendang leg kick ya, Iya. sama Aspinall bukannya ngedefense tapi dia tendang balik, tapi oblique kick ke rear. Oh. Iya. Jadi dia lu bayangin ya, ini ceritanya lawannya Aspinall. Misalkan dia nendang gini, nah sama Aspinall di gini. Iya, kaki tumbuhnya. Iya. Dan itu Kaki juga di oblique kick. Nah, maksudnya kalau John Jones itu oblique kick itu kan di kaki depan. Iya. Aspinall targetnya kaki belakang. Dan itu Bang, itu juga yang pernah dilakuin Khalil. Jadi ada TKO oblique gitu. Kaki lawannya lepas gitu anjing. Iya. Dihajar lutut. Serem. Makanya kalau misalkan sampai Pereira kan terkenal kan tendangannya Ya. dia kan. Ya dan Pereira nih umurnya udah buset, ini udah harus dikejar sih, harus cepet. Iya. Makanya kalau udah skrip ini kalah, karena gini, misalkan let's say kalah deh, misalkan gini. Kan kalau harapan kita pengen Poatan menang. Kalau gue sih pribadi tadi kan lu bilang ronde 2. Gue juga pasti kalau Poatan yang main udah pasti TKO lah. Entah round 3-nya TKO ronde berapa tapi pasti udah TKO gitu. Kalau misalkan ini kalah, misalkan Pereira kalah. Bayangan lu skripnya yang menarik lagi untuk pecinta UFC apa, Dok? Menurut lu deh, Kalau udah si Den White pasti pikir ya udahlah all in Dagestan aja lah, Ankalaev naikin lah, boleh lah sekarang main. Semua Gitu. main, Umar naik, Ankalaev naik, semua akhirnya para wrestler aja beradu lagi gitu ya. Iya. Kalau gue malah di rematchin lagi. Kayaknya enggak nih, harus masih ada penonton US kita nih. Oh iya pasti bisa rematch. Ya, Soalnya rematch, Sean ya. O'Malley Semua juga sebenarnya Sugerson diinin lagi Iya. kan. Soalnya kan Sugerson tuh di ronde kelima tuh sempat membalikan kan. Makanya Sugerson bilang, "Iya, emang gua kalah, tapi setidaknya ada satu ronde di mana dia kabur dari gua." Iya. jadi kalau dan semua ini kalah juga ya. seorang juara yang udah pernah mempertahankan gelarnya berhak immediate rematch. Si Poatan kan udah berapa kali title defense. Iya. Pasti dikasih, mau dibilang rematch lah besok dikasih pasti. Kayak si Sean O'Malley kan sebenarnya dikasih rematch, cuma emang dia harus ada operasi ini kan, pinggul. Iya, hip. Jadi memang kalau berarti skenarionya kalau misalkan Pereira kalah adalah Dana White, berarti strategi bisnis selanjutnya adalah rematch semuanya ya. Rematch Leon Edward, semua rematch. Iya. Rematch siapa lagi kira-kira? Ya itu rematch Leon Edward, rematch Sean O'Malley Merab, rematch Poatan lagi, tapi berarti rematchnya lawan Roundtree dong. Iya, kalau kalah kan. Lucu juga Kan ya. yang punya sabuk si Roundtree. Iya juga ya, lucu Iya. juga ya. Iya, Strickland rematch sama Duplessis. Ya, Iya, itu udah pasti, Strickland udah pasti. Iya, rematch semua. Si ini juga si Belal juga itu gue suka loh. Belal dia walaupun gaya bertanding kayak gitu tapi dia nggak pilih-pilih lawan, dia langsung statement next Safkat. Wah, itu Seru banget anjir. Nah, itu bisa skenario menarik tuh. Nah, kalau Safkat kalah kan dibungkam kan mulut orang. Mau bilang gue membosankan apa lagi? Safkat nih 17 win, 17 finish. Undefeated, beres sama gue. Aduh, idola gue terakhir tuh udah Safkat Romanov. Kalau sampai Safkat Peluru terakhir gue tuh. Kalau sampai kalah sih sebenarnya Safkat nih skenario yang bagus nih, Safkat Romanov nih. Umar skenario yang bagus tuh buat naik Dagestan kan. Safkat. Kalau Dagestan semua yang megang ya, misalkan let's say Belal, Islam Makhachev, Umar. Menurut gue pertanyaan lu tadi ke Habib soal siapa sih pon yang dari murid lu yang terbaik misalkan gitu. Mau Umar, mau Belal, mau Islam Makhachev. Ini bisa ditentukan di situ, Dok. Mereka bisa saling ketemu gak sih? Umar ke lightweight kejauhan, bahkan Bantam, Feder, light gitu kejauhan. Iya, terlalu jauh. Dan kenapa gue pengen nanya itu ke Habib karena ini, jadi kan pernah si Usman Nurmagomedov kan juara lightweight di Bellator. Islam ya sih juara lightweight di UFC. Terus ditanya, lu sama Usman jagoan mana? Ke si Islam. Terus si Islam bilang Usman. Terus waktu ke si Usman, lu sama Islam jagoan mana? Dia bilang Islam. Itu kan ya friendly aja. Yang tahu siapa yang lebih baik kan pasti gurunya kan? Iya. Gitu aja sih. Iya, jadi terlalu jauh sih, bener sih. Cuma memang akhirnya gue menantikan Dagestan ini berantem. Nah, itu yang bikin Merab versus Umar bakal seru banget. Iya, makanya. Ya kan selama ini Dagestan diaduin sama orang yang gak punya level wrestling sejauh itu kan. Iya, bisa. Tapi itu Merab. lucu juga anjir, Merab kabur segitunya sampai Instagram Umar diblok sama dia. Terus Merab sekarang dia nge-tweet panjang banget bilang kayak gini, Umar sekarang tidak sopan, dia gini-gini, disrespect me gini. Aduh, Merab. Iya. Makanya siapapun yang menang entah nanti gimana pun, bener juga kata G tadi, mungkin ada strategi rematch semuanya, atau kalaupun semua Dagestan strategi mempertandingkan semua Dagestan, ataupun kalau Pereira menang ya udah berarti tetap kita adalah skenario yang menarik untuk fans MMA menurut gue adalah bisa dapat orang pertama nggak dapat triple champ udah. Skenario bisa semua sama-sama seru aja sih.
Ya kalau kalian nih apa nih, komen aja kira-kira skenario yang menarik kalau Pereira kalah gimana untuk kedepannya ya, untuk pencinta fans UFC itu apa, langsung aja komen di bawah. Sekalian aja komen yang soal Khabib tadi gimana. 2 jam. 2 jam tuh kalian ngapain, siapa tahu ya, sekali lagi siapa tahu pas video ini tayang kita benar-benar ditawarin karena kan Khabib kayak masih di Jakarta kan? Iya. Sampai At least sampai 5 Oktober lah, sampai acara yang sampai 5 Dedi. Oktober ya. Jadi langsung komen aja di bawah. Thank you udah nonton episode kali ini ya. Tidak ada nobar di 307, kita nonton masing-masing di rumah sendiri. Rumah G apa kita? boleh, Let's go. boleh. Ke rumah G lagi nonton kita di rumah G ya. Ajak Yumi. Oh iya, Live kita bikin live lagi. Oh bikin live lagi dong. Ajak Siapa bang? siapa ya? Ajak Dimas. Dimas pasti ikut kalau kita ada live lagi kan. Ajak Gibbs. Enggak, tapi kita kalau bikin live reaction anjing. Kita live reaction enggak dari awal kan, cuma Pereira aja kan. Pereira aja dong. Soalnya pas Paddington kita pada cabut kan. Paddington, pada beli makan. Pas Paddington kita ngeset. Oh iya. setting. Masang setting. kamera. Atau pas Paddington kita ganti jadi channel mukbang bang. Kita review makanan gitu. Dan lumayan lama kok pas Paddington. Tapi kan soalnya kan tiduran terus. Enggak. Goblok. Berarti reaksinya kita pas itu aja kan, pas Pereira kan. Boleh lah. Iya pas Pereira aja. Mau rumah G enggak mau enggak? Ayo. Boleh aja bang. Berarti Ayo. Atau full juga nggak apa-apa. Jadi kalau live-nya begitu terus kan bisa kita bikin highlight yang tiap matchnya gini-gini. Oh. Soalnya kan ini bang, selalu ada aja pertandingan yang kita pikir nggak seru, totalnya lebih seru Iya. daripada acara utama. Itu terjadi di Noce ya. Iya. Iya. Ya udah deh, nanti kita lihat lagi gimana. Tapi kayaknya kita akan ada live reaction berarti itu hari Minggu. Ya rumah G jam 9:30 10 aja. Iya. Iya, tinggal nyeting. Lu bisa Dim? Hari Minggu. Oh iya, wah Dimas bisa. Kita harus Harus kita cari deh. swasembada. Iya, swasembada. Tapi ya udah, thank you udah nonton episode kali ini. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Sampai bertemu di episode selanjutnya.